Halo guys, di video kali ini ya guys ya, kita mau bahas tentang jurnal ilmiah terakreditasi ya guys ya. Jadi di sini walaupun tulisannya 2016 ya guys ya, tapi di sini masih banyak jurnal-jurnal ilmiah yang memang sampai saat ini masih terakreditasi tentunya ya guys ya. Jadi kamu bisa buka di sini ya guys ya, bisa buka di simritapmas.ristekdikti.co.id ya sobat ya, dan di sini profil HKI dan jurnal.aspx ya. Oke guys, mungkin ini saya akan tampilkan aja linknya di deskripsi ya guys ya, biar kamu bisa langsung mengakses dengan namanya artikel ini ya guys, atau namanya file ini langsung daripada Simritapmas tersebut ya guys ya. Jadi di sini kamu bisa memilih jurnal mana yang hendak kamu lakukan yang namanya publish ya sobat ya. Jadi di sini kamu bisa pilih ya guys ya, kamu bisa pilih jurnal mana yang hendak kamu tuju ya guys ya. Jadi di sini adalah sebuah daftar yang dimana jurnal-jurnal ini sudah terakreditasi tentunya guys ya. Dan di sini kamu juga bisa mencari tahu yang namanya sampai kapan jurnal tersebut diakreditasi ya guys ya. Jadi di sini nggak hanya di farmasi doang nih. Jadi bagi kamu yang oke guys, bisa dilihat di sini ya guys ya. Ini namanya sudah jurnal ilmiah terakreditasi ya guys ya. Jadi kamu bisa cari aja langsung di sini, dan di sini dituliskan juga per SK-nya ya guys ya. Dan kalau di zoom nampak nomor SK-nya di situ ya guys ya. Oke, dan ini kamu bisa baca-baca langsung aja di sini ya guys ya. Dan temukan juga beberapa jurnal-jurnal yang hendak kamu cari ya guys ya. Misalnya nih, ini kan sangat banyak nih jurnal-jurnal yang bisa kita pilih ya guys ya. Jadi daripada bingung, nah di sini di atas ini juga sudah disediakan kolom pencarian nih guys ya. Jadi kalau misalnya seperti kami di farmasi misalnya ya, tentu saja kami akan masukkan kata kunci farmasi. Jadi ini adalah pilihan-pilihan jurnal-jurnal yang bisa kami pilih yang ada di farmasi tentunya guys ya. Ini ada di halaman, oke. Ini belum kayaknya guys ya. Ini belum. Oke, halaman 13, halaman 126. Oke guys, ini halaman 126. Jadi di sini kita bisa lihat ya guys ya. Ini pilihan pertama itu ada di mana ini? Ini adalah Indonesian Journal of Pharmacy. Dan di sini nomor SK-nya ini, dan nomor SK-nya dikeluarkan tahun 2013, dan peringkatnya B itu sampai 2018 ya guys ya. Jadi kalau sekarang 2020 kita belum tahu nih kelangsungannya seperti apa ya guys ya. Kemungkinan ini jurnal yang pernah diakreditasi tentunya pasti akan mengajukan yang namanya reakreditasi. Tapi kalau walaupun sudah habis ya guys di sini ya, walaupun di sini nggak ada, tapi saya sangat percaya guys ya, tapi jurnal ini sangat mungkin untuk direakreditasi oleh kampus pengelola yang bersangkutan. Apalagi di sini kita bisa lihat ya guys ya, kita bisa lihat ini Fakultas Gadjah Mada ya guys ya. Jadi bukan kaleng-kaleng kampusnya gitu guys ya. Oke, dan ini bisa dilihat ya guys ya, ini Indonesian Journal of Pharmacy yang kelola adalah UGM. Nah, terindeksnya banyak sekali, ada 16 ya guys ya, dan 16 per indeks di sini, mulai dari Google Scholar sampai EBSCO ya guys ya. Jadi DOAJ juga sudah ya guys ya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga pengindeks yang sering dipakai oleh peneliti-peneliti untuk bikin review ya guys. Jadi ini jurnal sudah sangat recommended untuk kamu pakai. Oke guys, untuk jurnal yang kedua kalau di farmasi ya guys ya. Oke, ini halaman 27. Oke, 27 lagi. Jadi saya bisa dapat itu sekitar 5 jurnal kalau nggak salah ya guys ya. Oke, ini halaman 127, 27. Oke, ini halaman 174. Oke, dan ini adalah jurnal yang kedua. Nama jurnalnya adalah Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia ya guys ya, yang dikelola oleh Universitas Pancasila ya guys ya. Jadi di sini peringkatnya B. Nah, peringkatnya B dan berlaku sampai 2019 ya guys ya. Jadi ini bidang ilmunya kesehatan,
yang spesifiknya adalah farmasi ya guys ya. Jadi kamu bisa publish jurnal-jurnal ataupun penelitian kamu di sini. Terbitnya ini 2 kali setahun ya guys ya. Bisa dibaca juga di sini. Nah, lembaga pengindeksnya di sini mungkin beliau tidak mencantumkan ya guys ya. Jadi saya yakin ini pasti terindeks di banyak mesin pengindeks lainnya ya guys ya. Ini ada dikasih tahu juga ruang lingkupnya, deskripsi jurnalnya, habis itu sejarah singkat tentang jurnal tersebut ya guys ya. Dan ini data sangat kredibel sekali ya guys ya, karena ini saya langsung ambil di Simultamas ya guys ya. Jadi ini sangat kredibel sekali datanya dan sangat dipercaya ya guys ya datanya. Jadi tidak usah untuk meragukannya lagi ya guys ya. Oke, ini adalah jurnal yang kedua ya guys ya, Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia yang diterbitkan oleh atau yang dikelola oleh Universitas Pancasila. Oke, yang kedua itu adalah ini adalah Jurnal Farmasi Klinik Indonesia. Nah, dikelola oleh Universitas Pajajaran. Nah, kalau berupa logonya seperti ini ya guys ya, Jurnal Farmasi Klinik Indonesia. Nah, di sini bisa dilihat juga ya guys ya, nomor SK-nya ya, nomor SK-nya itu nomor ini nomor SK-nya peringkatnya B dan berlaku sampai 2019 ya guys ya. Di sini ini datanya seperti ini ya guys. Jadi kemungkinan ini data-data yang jurnal-jurnal yang sudah habis masa masa berlakunya di sini ya guys ya, pasti mereka sedang melakukan yang namanya reakreditasi ya guys ya. Tapi setahu kami di sini lebih susah untuk mengajukan untuk masuk akreditasi daripada untuk melakukan yang namanya perpanjangan akreditasi ini ya guys ya. Jadi di sini juga dikasih tahu juga ini 4 kali setahun ya guys ya. Jadi ini peluangnya sangat besar sekali untuk kamu bisa upload di sini ya guys ya, yang bisa publish di sini ya guys ya. Jadi di sini juga ada telah banyak terindeks oleh lembaga pengindeks lainnya. Ruang lingkupnya banyak di sini. Kamu yang memiliki jurnal-jurnal riset terkait dengan daftar-daftar berikut ini ya guys ya, kamu sangat mungkin untuk bisa upload ke jurnal ini ya guys ya. Jadi di sini datanya lengkap lagi ya guys ya. Ada ruang lingkupnya, ada sejarah singkat dan deskripsi daripada jurnal tersebut ya guys ya. Oke, ini adalah yang keberapa tadi? Kalau nggak salah yang ketiga ya guys ya. Saya jadi lupa gitu ya. Oke, ini yang berikutnya ya guys ya. Ini yang berikutnya. Oke, ini yang berikutnya tayang halaman 241 ya guys ya. Oke. Dan ini ini adalah jurnal berikutnya dari ini pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia ya guys ya. Siapa sih yang nggak tahu dengan jurnal satu ini? Jurnal satu ini sudah sangat terkenal sekali di kalangan kefarmasian ya guys ya. Jadi sering sekali ini jurnal dijadikan tempat upload ya guys ya. Ini uploadnya ini 2 kali setahun ya guys ya. Jadi kamu bisa upload di sini, kamu bisa submit jurnal-jurnal kamu di sini ya guys ya. Ini sudah sangat kredibel sekali. Kalau ini nggak perlu kamu tanyakan lagi ya guys ya. Ini sangat mungkin untuk kamu upload di sini ya guys ya. Cuman di sini kalau ada biaya-biaya tambahan gitu ya guys ya. Jadi itu wajar aja sih untuk nge-publish jurnal ya guys ya. Kamu diminta sedikit biaya atau charge terhadap artikel yang mau kamu publish tadi ya guys ya. Dan berikutnya ini ada ini sudah tadi ya guys ya. Berikutnya ini ada sekitar 5 jurnal ya guys ya. Ini masih GFI ya guys ya. Dan berikutnya ada di majalah obat tradisional ya guys ya. Jadi kalau kita mau spesifik ke farmasinya, ini memang ada di sini ya guys ya. Jadi ini kesehatan spesifiknya ke farmasi. Mungkin ada kesehatan yang lainnya lebih spesifik ke keperawatan atau ke kedokteran atau ke gizi atau yang lain-lain ya guys ya. Jadi ini kita bicara jurnal terakreditasi, bagaimana cara kamu mengaksesnya, kamu bisa mengetahuinya, dan jurnal farmasi mana yang terakreditasi sampai sejauh ini ya guys ya. Ini adalah jurnal yang tajuknya adalah majalah obat tradisional ya guys ya. Dan ini bisa untuk digunakan akreditasi ya guys ya. Dan jurnal ini sangat banyak dipakai oleh peneliti-peneliti ya guys ya.
Jadi di sini kontributornya Ikatan Apoteker Indonesia, pengurus daerah di Yogyakarta ya guys ya. Jadi di sini memang sangat aktif juga PD IAI daripada Yogyakarta ya guys ya. Jadi dia kelola jurnal sendiri ya guys ya. Jadi sini memang ya uang masuk sih kalau menurut kami, dan ini sangat positif sekali ya guys ya. Jadi Ristek Dikti dan IAI PD di Yogyakarta itu memang sudah mengeluarkan jurnal ini ya guys ya. Apalagi ini terbit pertamanya sekitar tahun 1996 ya guys ya. Jadi sudah lebih daripada 10 tahun lewat, atau bahkan lebih daripada 20 tahun ya guys ya. Jadi ini terbit 3 kali setahun, mungkin dia akan terbit per 4 bulan ya guys ya. Oke, dan ini halaman 308 ya. 308 ini adalah jurnal. Oke, ini jurnal pendidikan kedokteran. Nah, ini lebih general lagi, yang dikelola jurnal ini oleh Asosiasi Instansi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau disingkat dengan AIPKI. Oke guys ya. Jadi di sini sudah datanya sama kayak yang tadi ya guys ya. Jadi sudah ada ruang lingkupnya, sejarah singkat, dan kamu bisa baca langsung di sini ya guys ya. Oke, berikutnya adalah jurnal manajemen dan pelayanan kefarmasian. Nah, ini lebih spesifik lagi ya guys ya, jurnal manajemen dan pelayanan kefarmasian. Nah, ini sudah 4 kali setahun ya guys ya. Jadi dia memang fokusnya ke ruang lingkupnya aja. Jadi kamu yang memiliki jurnal-jurnal ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan ruang lingkup ini, kamu bisa langsung aja untuk submit ke jurnal ini ya guys ya. Jadi nggak perlu pikir panjang-panjang lagi, kamu bisa langsung submit ke jurnal yang ini. Kalau kamu mau nanya ini jurnal terakreditasi apa enggak gitu guys ya, jadi sudah pasti ini adalah jurnal yang terakreditasi ya guys. Apalagi di sini sudah sampai 2021 ya. Jadi ini memang sudah pasti ini terakreditasi. Oke guys ya, mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya yang akreditasinya sebelum tahun 2020 tadi itu sedang melaksanakan yang namanya reakreditasi ya guys ya. Oke guys, sampai di situ aja video kita kali ini. Semoga kamu pejuang jurnal yang bingung nih mau ngupload jurnalnya kemana, mau publish jurnalnya ini kemana, bisa terbantu karena video kita kali ini ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.